Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Oke, pada video kali ini kita akan masuk ke dalam satu seri video terbaru dari Venus Aquatic Channel, yaitu Monster Fish University. Dan di dalam seri Monster Fish University ini kita akan belajar segala sesuatu tentang ikan predator, tentang monster fish, tentang bagaimana cara merawat ikan, membesarkannya, dan seterusnya. Oke, jadi pada episode kali ini, ikan apa sih yang mau kita bahas? Ikan yang mau kita bahas adalah salah satu ikan yang paling fenomenal di tahun 2020 ini, terutama ikan predator ya. Ikan predator yang paling kece, yang paling keren, yang paling laku, yang paling laris dan naik daun di tahun 2020 ini. Ada yang bisa tebak ikan apa? Ikan itu adalah ikan Channa auranti. Channa auranti maculata dari India. Jadi ikan ini tuh benar-benar hits banget, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu ikan ini nih lagi naik daun, popularitasnya itu ya lagi meroket. Tapi yang jadi masalah, orang banyak bilang ikan auranti ini agak susah peliharanya. Jadi saya pengen klarifikasi bahwa ikan Channa, ikan gabus itu peliharanya itu sangat amat mudah gitu. Bahkan banyak yang bilang bahwa ikan gabus itu yang mirip ikan cupang gitu, piaranya benar-benar semudah piara ikan cupang. Tapi yang jadi masalah kok bisa mati. Kenapa dia mati? Kalau menurut saya itu karena sama seperti ikan alam kebanyakan, hampir semua ikan alam itu ya kan mereka biasa di alam, harus diadaptasi di lingkungan akuarium, di lingkungan rumah, jadi ikan peliharaan. Itu proses adaptasinya ini yang tidak mudah, teman-teman. Jadi bagaimana pindahin dari alam ke rumah itu harus ada teknik tersendiri yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi setelah ikan itu settle, udah aman, ya udah kita bisa pelihara ikan itu dengan nyaman gitu. Dan saran saya juga, kalau kita mau beli ikan Channa auranti, terutama yang kita sebagai pemula, cari yang udah settle, yang udah aman. Mahal dikit ya fair lah, wajar, daripada beli yang belum settle, belum aman, baru datang dari alam. Nah itu resikonya tinggi. Tapi kalau mau beli yang dari alam, pastikan dulu teman-teman nyimak video ini sampai akhir. Oke, jadi kalau sekarang itu trennya kan kalau Channa auranti itu trennya ikan PO-an gitu. Jadi ikan pre-orderan. Jadi ikan dari India ditangkap dari alam, mungkin dirawat sebentar di sana, kirim ke Indonesia, belum sampai akuarium, belum sampai dirawat sama importirnya, itu udah dijual. Nah, jadi saran saya, kalau pertama kali beli ikan Channa auranti, jadi kita spesifik ya, kita bahas Channa auranti ini. Pertama kali beli itu jangan ditaruh di akuarium. Loh kok jangan taruh akuarium, lalu taruh di mana? Jadi pertama kali beli kita harus siapkan styrofoam gitu. Kalau kita beli Channa aurantinya itu satu, yaitu taruh di styrofoam satu gitu. Kalau kita belinya 10 ya bisa akuarium 10. Kalau mau 10 digabungin satu ya bisa juga, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi jangan taruh di akuarium, tapi taruh di styrofoam dulu. Jadi kalau dia ditaruh di styrofoam itu, kenapa? Karena ikan Channa auranti ini kan lompat-lompat, baru pertama kali datang, jadi dia kaget pH sekian dari tempat supplier bawa ke tempat kita itu kan pH-nya berbeda. Mereka itu kaget, mereka itu kurang nyaman. Mereka itu kata kuncinya sih, mereka itu kurang nyaman. Jadi ketika mereka kurang nyaman itu mereka loncat-loncat. Nah, kalau kita taruh di akuarium itu kaca, itu dia lihat sekelilingnya itu dia makin stres, dan dia lihat apalagi kalau tutupnya kaca, dia kagak tahu kan itu kaca itu atau apa, dia pikir oh ini kesempatan buat dia kabur, padahal ini kaca, nabrak. Nah, jadi banyak ikan itu bagus-bagus, ternyata besoknya mati. Kadang itu dia loncat, geger otak, jadi mati. Kadang dia nabrak depan, nabrak atas, dan sebagainya. Ada juga kita mungkin beli mulus gitu kan, mulus taruh di akuarium satu malam, ternyata bibirnya jontor. Itu bibirnya jontor itu bukan berantem, tapi dia itu loncat kepentok sama kaca atau penutup akuarium. Jadi saran saya itu pertama kali masuk kita beli, kita taruh dulu di styrofoam. Jadi kalau dia mau loncat deh, tapi kan aman gitu karena kebentuknya sama styrofoam. Jadi dan juga
kalau dia itu gelap tempatnya, itu dia suasananya dia lebih nyaman gitu. Jadi kayak suasana dia lagi mau hibernasi dan sebagainya. Jadi itu benar-benar dia nyaman, nggak gampang stres. Jadi mempermudah dan mempercepat proses adaptasi cana auranti itu. Jadi nomor 1, jangan taruh di akuarium. Setidaknya kalau baru pertama kali datang, tapi taruh di styrofoam dulu. Tips yang kedua dalam memelihara cana auranti ini, jadi udah kita taruh di styrofoam, saran saya jangan polosan gitu aja, tapi kita kasih daun ketapang yang banyak. Jadi daun ketapang ini fungsinya satu, air ketapang itu bagus untuk segala macam ikan hias, itu juga menurunkan pH agar ikan cana auranti ini jadi jauh lebih nyaman. Dan selain itu juga ini menjaga kualitas air. Selain menjaga kualitas air juga ya dia mengandung antibiotik yang menyembuhkan luka-luka. Jadi cana auranti itu kan kalau baru datang dari India itu kan kita kan packing kan banyak satu akuarium itu ya tidak menutup kemungkinan mereka itu saling berantem, mungkin ada yang luka-luka sedikit. Dengan kita kasih daun ketapang itu satu, dia itu ya mempercepat penyembuhan luka, dia juga jadi nyaman, dia juga jadi ada tempat ngumpet gitu. Apalagi kalau kita belinya banyak, kadang tidak mencukupkan space kita untuk taruh satu akuarium satu. Nah ini kalau dengan kita taruh banyak daun ketapang, cana auranti ini ya nggak berantem gitu satu sama lain, karena mereka bisa ada ngumpet, ada tempat main, dan mereka tidak stres kalau ada daun ketapang ini. Mereka jadi ada tempat sembunyi seperti itu. Oke, jadi itu tips yang kedua. Udah ditaruh di styrofoam, kita taruh daun ketapang. Oke, itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga, air dalam styrofoam itu gak boleh terlalu tinggi, tapi airnya itu pendek aja. Pelan-pelan baru kita tingkatkan gitu. Kita tambahin lagi, kita ganti air. Nah, itu baru pelan-pelan kita tingkatin airnya, karena biar gimana dari suasana baru, tempat baru, kalau airnya itu pendek, itu dia itu tekanan airnya itu, tekanan gravitasi airnya kan tidak terlalu tinggi, jadi mereka lebih ringan. Nah itu ikan lebih gampang adaptasi, tidak mudah stres. Jadi kita kasih airnya sedikit aja, dan selain itu harus dan wajib kita kasih antibiotik, karena kadang kan ikan yang baru datang itu mungkin ada luka atau bawa penyakit, dan kasih antibiotik itu ya gitu sangat membantu lah. Kalau saya suka kasih rifampicin itu ya antibiotik yang cukup broad gitu. Fungsinya itu cukup luas, cukup lebar, bisa menangani berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan luka dan sebagainya. Nah selain itu lebih spesifiknya lagi, kalau cana auranti ini banyak kasusnya itu mereka kena jamur kapas. Nah ketika mereka kena jamur kapas ini, obatnya apa? Ada yang bilang bawang putih ini itu. Kalau saya sendiri, kalau yang namanya obat jamur buat segala macam ikan itu yang paling bagus itu amoxicillin. Sebenarnya ada sih obat lain yang diproduksi sama pabrik, tapi kayaknya agak susah didapatkan di Indonesia. Jadi mending kasih amoxicillin aja. Amoxicillin, rifampicin udah beres. Dan jamurnya buat lebih cepat, jamurnya diangkat aja. Oh iya, selain itu juga akriflavin itu bagus banget. Jadi sangat rekomen. Jadi boleh akriflavin aja, tapi kalau saya campur 3 macam obat, ya sedikit-sedikit aja. Kalau penyakitnya tambah parah baru ditingkatkan dosisnya. Jadi yang ketiga itu tipsnya harus ditambah dengan antibiotik. Sekarang kita masuk ke tips yang keempat, teman-teman. Tips yang keempat itu kalau kita udah taruh di styrofoam pun harus styrofoamnya itu ditutup rapat. Jadi dikasih lubang udara aja buat sirkulasi udara. Tapi baiknya itu ditutup rapat, dan selain ditutup rapat harus dikasih pemberat, karena cana auranti ini kuat gitu. Mereka nabrak styrofoamnya geser, dia lihat celah, dia pasti keluar. Dan itu jadi tips yang keempat itu harus ditutup rapat. Dan kalau teman-teman nutup, jangan pakai tutup yang keras. Kalau kita misalnya pakai styrofoam, ya tutupnya atasnya styrofoam aja. Kalau saya sih udah styrofoam, habis itu diganjel kaca. Dan selain itu ya kalau dikasih misalnya kita taruh di ember atau taruh di styrofoam tapi tutupnya itu kaca atau tutupnya itu kayu, ya sama aja bohong, dia nabrak ya itu ikannya bisa geger otak, malah bisa mulutnya luka dan sebagainya. Jadi harus tutup rapat, tapi tutup rapatnya dengan bahan yang ya seperti styrofoam, atau dikasih kain atau ya kayak apapun lah, yang penting dia nabrak, dia tidak luka gitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke poin yang kelima.
ikan cana auranti ini sebenarnya ikan yang sangat kuat, dan ikan cana auranti ini jangan dikasih heater karena habitat asli cana auranti ini air yang suhunya dingin. Jadi benar-benar teman-teman itu ya cukup ya kasih air aja, kalau bisa kasih es batu malah lebih bagus. Jadi kalau saya malah ikan baru datang saya kasih es batu malah. Jadi kalau ikan lain kebanyakan ikan, terutama ikan-ikan daerah tropis, ya dikasih es batu mati dia, sakit dia kena white spot banyak kan kalau pada saat suhu dingin. Tapi kalau cana auranti ini dia malah makin dingin dia makin cepat adaptasi dan makin bagus. Jadi itu tips dari saya. Kalau bisa dikasih dikasih es batu, untuk kasih es batu. Kalau punya chiller lebih bagus. Jadi ikan ini akan mempercepat proses diadaptasinya. Oke teman-teman, jadi itu 5 tips dari saya kalau baru beli ikan auranti. Nah pertanyaannya kan nggak mungkin kita nikmatin ikan ini di styrofoam kan. Pada satu titik harus kita taruh di akuarium. Nah sampai kapan nih kita rawat di styrofoam? Yaitu kalau menurut saya ya, itu sampai ikannya mau makan. Ketika ikannya udah mulai lancar makan, nah barulah ikan itu dipindah dari styrofoam ke akuarium. Nah itu dijamin langsung cepet lah adaptasinya, langsung settle, langsung yang mangap-mangap gitu. Mangap-mangap itu bukan mangap mau mati, tapi mangap tuh kayak kayak cupang ngedok gitu. Ngedok tuh yang buka sininya, jadi dia tunjukin finnya, dia berenangnya interaktif sama pemiliknya, dipancing sama karet itu dia udah mulai kasih reaksi. Nah itu jadi sampai udah mulai stabil gitu, udah mulai stabil di styrofoam, udah mulai makan, nah baru itu dipindahlah ke akuarium. Nah biar stabil tuh makannya apa? Jadi kalau menurut saya cana auranti ini dia paling suka serangga gitu. Jadi kita misalnya kasih jangkrik, atau ada yang teman yang bilang yang paling bagus itu cacing tanah. Di cacing tanah, kasih jangkrik, kasih udang hidup juga boleh. Saya juga suka malah kasih udang beku. Mereka itu ya lahap sekali lah dengan udang beku itu. Jadi itu tips dari saya teman-teman. Moga-moga bermanfaat, dan jangan lupa kalau mau beli cana auranti bisa hubungin Venus Aquatics di nomor di bawah ini 0878 7878 5186, atau bisa DM juga ke Instagram kita Venus Aquatics atau Venus Aquatics Katalog. Nah itu kita akan responsif mungkin, tapi paling cepat di WhatsApp kita. Jadi kalau teman-teman beli ikan cana auranti dari Venus Aquatics, selain kita pastikan ikannya sehat, kita pastikan ikannya yang terbaik, kita rawat, dan kalau ada apa-apapun, karena ini kan makhluk hidup, namanya juga ikan itu makhluk hidup, ikan hias yang kita jual ini, kalau ada apa-apapun, kalau ada masalah pun, kita akan bantu semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau datang udah mati ya kita pasti ganti, tapi kalau seminggu 2 minggu ada masalah, tetap kita akan bantu semaksimal mungkin. Mungkin nggak 100%, tapi kita tetap akan bantu. Makanya kalau teman-teman ya beli ikan hias dari kita usahakan lah semaksimal mungkin. Jangan sampai teman-teman itu tidak puas, jangan sampai ada yang kecewa, jangan sampai ada yang beli ikan mau seneng malah jadi sedih gitu teman-teman. Jadi kalau mau cari ikan auranti, pastikan cari di Venus Aquatics. Jadi sekian video pada kali ini, moga-moga informasi ini bermanfaat, semoga teman-teman semua belajar sesuatu, syukur-syukur kalau bisa belajar banyak, dan sampai jumpa di Monsterfish University episode selanjutnya. See you teman-teman.